Bendungan Sepaku Semoy di Ibu Kota Baru ditargetkan akan rampung pada Desember 2023 yang akan datang. Bendungan ini akan digunakan untuk memenuhi pasokan air baku di Balikpapan dan tentunya Ibu Kota Negara Baru. Bendungan ini membabat habis lahan perkebunan milik warga lokal sebesar 378 hektar, sehingga telah dilakukan proses pembebasan lahan dan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dibagi dengan 3 tahap. Tahap pertama diselesaikan tahun 2020 lalu dengan luas 82 hektar. Tahap 2 diselesaikan Desember 2021 dengan luas 297 hektar. Dalam kegiatan pemberian kompensasi tahap ketiga di ruang aula Kecamatan Sepaku, masyarakat dari Desa Sukomulyo, Argomulyo, dan Tengin Baru sebagai pemilik lahan merasa tak puas dengan dana kompensasi yang telah mereka terima karena dianggap tak sesuai dengan perkembangan harga tanah yang telah melonjak di Kabupaten Penajam Pasar pasca penetapan IKN. Kita ya punya sedikit tapi belum ada tanamannya. Kita sebetulnya kemarin juga kalau ada pengganti yang lebih bagus juga kita mau maksudnya ya, karena kita juga namanya petani, kita harus mempunyai lahan yang untuk kita cocok tanam. Yang sudah ditandatangani ring 1 ring 2 itu nilainya 1 meternya itu ada yang 34 per meter persegi, ada yang 35 juga, itu informasi yang saya dapat ya. Tapi terus terang menurut saya ya kalau hitung-hitung 1 hektar cuma kena 340 ribu juta ya itu. Jadi menurut saya itu kurang sesuai dengan di perkembangan lapangan. Soalnya apa? Ada tanah di sana saya perbandingkan kalau dijual 500 itu sudah nggak ditawar lagi. Tapi kenyataannya di sini cuma segitu gitu loh. Kalau dibelikan lain sudah nggak dapat lagi gitu. Iya. Wakil Ketua DPRD Penajam Pasar Utara, Hartono Basuki menyebutkan bahwa tak adanya transparansi informasi dan ketidaksepadanan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak dari pergusuran atas pembangunan Bendungan Sepaku Semoy berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Para petani kini tak banyak yang memiliki lahan pengganti untuk menyambung hidupnya sehari-hari. Karena rata-rata ini adalah lahan garapan, lahan ladang mereka untuk hidup. Kalau ini tidak terjadi dan mereka tidak lagi mampu membeli lahan pengganti, saya khawatir ini akan menimbulkan membentuk komunitas masyarakat buruh-buruh baru atau masyarakat kantong-kantong kemiskinan baru, di mana masyarakat tidak punya lahan, maka mereka akan jadi buruh. Ini akan jadi ironis karena mereka akan jadi penonton di rumahnya sendiri. PLT Bupati Penajam Pasar Utara Hamdan menyebutkan bahwa proses penghitungan kompensasi atas lahan masyarakat telah dilakukan oleh tim appraisal atau jasa penilai yang independen dan tanpa intervensi dari pemerintah. Bagi masyarakat yang tak menerima besaran kompensasi tersebut dapat menggugat ke pengadilan. Nah, namanya manusia ya, person tentu ada keinginan-keinginan lebih. Tidak mungkin pemerintah seluruhnya mengikuti keinginan-keinginan itu. Nah, ada jalur yang digunakan untuk itu, ya boleh mereka mengajukan ke pengadilan. Tapi pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dihalangi, tetap harus berjalan. Nanti kalau pengadilan memutuskan membayar sesuai dengan keinginannya itu, ya tidak ada alasan bagi negara untuk tidak membayar dia, karena itu perintah pengadilan. Tetapi kalau nanti pengadilan memutuskan tetap sesuai dengan yang ditetapkan, ya masyarakat mau bilang apa, harus berlapang dada, berbesar hati untuk menerima. Namun 240 masyarakat pemilik lahan perkebunan ini tak memiliki pilihan lain selain menerima besaran kompensasi yang diberikan karena tak memiliki biaya tambahan untuk menggugat ke pengadilan. Mereka pun memilih untuk menerima sambil berpasrah akan nasib yang akan mereka jalani ke depan. Ausirion Dolu, Probokus Hardoyo, Penajam Pasar Utara.